Kau tidak seharusnya kembali. Gunung Lawu, tempat ribuan pendaki menantang diri mereka setiap tahunnya. Keindahannya memang tak terbantahkan. Tapi di balik kabut tebal dan jalur pendakian yang sunyi, ada sesuatu yang tidak boleh diganggu. Mereka hanya ingin mendaki, bercanda, menikmati malam di atas awan. Tapi malam itu, sesuatu menunggu mereka. Dan satu persatu, mereka menghilang. Hanya satu yang kembali. Tapi pertanyaannya, apakah dia benar-benar selamat atau sesuatu ikut turun bersamanya? Kisah ini bukan sekadar cerita biasa. Ini adalah kejadian nyata yang dialami oleh seorang pendaki yang selamat, atau mungkin tidak. Jika kalian ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di Gunung Lawu, tekan tombol subscribe sekarang, sebelum sesuatu menjemputmu lebih dulu. Tapi ingat, setelah menonton ini, jangan pernah mendaki sendirian. Setiap gunung memiliki ceritanya sendiri. Ada yang indah, ada yang menyeramkan, dan ada yang tidak boleh diceritakan. Gunung Raung adalah salah satunya. Malam itu, 5 orang pendaki bersiap memulai perjalanan mereka. Raka, si pemimpin kelompok, adalah seorang pendaki berpengalaman yang selalu mengincar jalur-jalur ekstrim. Doni, pria skeptis yang tidak percaya hal-hal mistis. Laras, gadis pemberani dengan firasat tajam. Reza, pria pendiam yang jarang berbicara. Dan Mia, gadis ceria yang baru pertama kali naik gunung. Mereka duduk di depan tenda, menghangatkan diri dengan kopi panas. Doni menghela napas. Kita bisa aja naik besok pagi, kenapa harus malam begini? Raka tersenyum kecil. Sunrise di puncak, bro. Itu tujuan kita. Laras mengusap lengannya yang merinding. Kalian sadar nggak? Sejak tadi suasana di sini agak aneh. Mia tertawa kecil. Mia, kamu selalu kayak gini, Ras. Baru base camp aja udah parno. Sebelum Laras sempat membalas, seorang kakek tua muncul dari dalam warung kecil di dekat base camp. Wajahnya penuh keriput, matanya tajam, seperti menyimpan banyak cerita yang tak terucap. Dia berdiri di depan mereka, diam beberapa saat, sebelum akhirnya berbicara. Kakek penjaga, suara dalam dan berat. Kalian yakin mau naik malam ini? Kelima pendaki saling berpandangan. Raka mengangguk mantap. Kami sudah siap, Keh. Tenang aja. Kakek itu menarik napas panjang, seolah mencari kata-kata yang tepat. Lalu, dia menatap mereka satu persatu. Kakek penjaga, gunung ini bukan sekadar jalur dan puncak. Ada yang lebih tua dari manusia, lebih lama tinggal di sini dibanding pohon-pohon itu. Mia menggigit bibirnya, merasa sedikit tidak nyaman. Mia, kakek maksud makhluk halus? Kakek itu tak menjawab. Dia hanya menatap ke dalam gelapnya hutan seakan mencari sesuatu di antara bayangan pepohonan. Lalu dia berkata, pelan, kakek penjaga, jika kalian mendengar seseorang memanggil nama kalian, jangan sekali-kali menoleh. Hening, angin tiba-tiba bertiup lebih kencang, membuat api unggun mereka berkedip-kedip. Doni terkekeh kecil, mencoba mencairkan suasana. Doni tersenyum miring. Maksud kakek, kayak mitos jangan menoleh kalau dipanggil di gunung gitu. Kakek itu tidak tersenyum. Dia hanya menatap Doni dengan sorot mata kosong. Kakek penjaga, bukan mitos semua. Doni tertawa lagi, tapi kini terdengar sedikit gugup. Raka berdiri dan menepuk bahu Doni. Sudahlah, ayo naik. Kita nggak akan nyasar, kan ada GPS. Laras masih ragu. Laras berbisik, kita yakin mau tetap naik? Reza, yang dari tadi diam, akhirnya bersuara. Suaranya rendah, hampir seperti gumaman. Reza, kita sudah di sini. Mau putar balik? Mia menarik napas panjang. Mia, oke. Ayo naik. Kakek itu menghela napas. Kemudian dia masuk kembali ke warungnya tanpa berkata apa-apa lagi. Sebelum mereka memulai pendakian, Laras sempat melirik ke arah warung itu sekali lagi. Dia melihat kakek itu masih berdiri di ambang pintu, menatap mereka.
Tapi kali ini ekspresinya bukan sekadar peringatan. Dia terlihat sedih. Tanpa banyak bicara, mereka mulai melangkah ke dalam hutan. Suara dedaunan yang diinjak dan gesekan ranting menggema dalam keheningan malam. Dan di balik pepohonan sesuatu sedang memperhatikan mereka. Kelompok itu terus berjalan dalam diam. Setiap langkah terasa berat, bukan hanya karena jalur yang semakin menanjak, tapi juga karena suasana yang mencekam. Laras berjalan paling belakang, sesekali menoleh ke belakang, merasa seperti ada sesuatu yang mengikuti mereka. Mia berbisik, "Kenapa tiba-tiba jadi sunyi banget ya?" Raka menyalakan GPS di ponselnya. "Kita masih di jalur yang benar, fokus aja." Tapi Laras tidak bisa mengabaikan perasaannya. Dia merasa hawa di sekeliling mereka berubah. Lebih dingin, lebih berat, seperti ada sesuatu yang mengawasi. Setelah hampir 2 jam mendaki, mereka sampai di persimpangan. Di depan mereka, jalur bercabang menjadi 2. Jalur utama tampak jelas, dengan tanda pendakian yang dipasang di pohon. Tapi di sebelah kanan, ada jalur kecil yang tertutup semak-semak. Jalur itu tampak lebih gelap seakan menelan cahaya senter mereka. Doni menghela napas. "Kita ambil yang mana?" Laras tanpa ragu. Jalur utama jelas. Tapi sebelum mereka sempat bergerak, terdengar suara lirih, penuh kesakitan. Suara perempuan, lemah, hampir seperti bisikan. Tolong aku." Mia spontan menoleh ke jalur kecil itu. Mia terkejut. Ada yang minta tolong. Reza segera meraih tangan Mia, mencegahnya melangkah. Matanya menatap Mia dengan tajam. Reza berbisik tegas, "Jangan pedulikan." Tapi Mia ragu. Dia menatap jalur kecil itu. Sekarang lebih jelas, suara itu memang berasal dari sana. Suara seorang perempuan, seakan sedang kesakitan. Mia gemetar. Bagaimana kalau itu pendaki yang tersesat? Doni mengernyit. Tapi aneh kan? Siapa yang bisa tersesat sejauh ini sendirian? Raka tegas. "Kita nggak bisa ambil risiko. Kita tetap di jalur utama." Mia mengangguk pelan, tapi rasa penasaran masih menguasainya. Mereka berusaha mengabaikan suara itu dan melanjutkan perjalanan. Tapi semakin jauh mereka berjalan, suara itu semakin terdengar jelas. Seolah semakin dekat, suara perempuan lebih keras. "Tolong, aku." Mia menghentikan langkahnya. Mia berbisik, "Kalian dengar kan?" Laras menahan napas. Ya, kali ini dia juga mendengarnya. "Doni." Suaranya bergetar. Sial, suara itu mendekat. Mia tidak tahan lagi. Dia berbalik ke arah jalur kecil itu dan melangkah maju. Raka berteriak, "Mia, jangan." Tapi terlambat. Begitu Mia melewati batas semak-semak, tubuhnya seperti ditarik ke dalam kegelapan. Laras dan Doni. "Mia." Mereka berempat langsung berlari ke jalur kecil itu. Tapi aneh, Mia menghilang. Tidak ada jejak, tidak ada suara, hanya sunyi. Raka panik. Sial, kemana dia? Reza merapatkan jaketnya. Ekspresinya tetap tenang tapi matanya penuh kewaspadaan. Reza berbisik. Dia tidak sendiri di sana. Laras merasakan bulu kuduknya meremang. Di tengah gelapnya jalur kecil itu, mereka melihat sesuatu. Mia berdiri di sana. Diam, wajahnya pucat, tubuhnya kaku. Dia tidak bergerak, tidak bereaksi ketika mereka memanggilnya. Matanya kosong, tatapannya lurus ke depan. Doni menyalakan senter ke wajahnya, tapi yang terjadi berikutnya membuat mereka semua membeku. Bibir Mia bergerak, tapi bukan suara Mia yang keluar. Mia dengan suara berbisik yang bukan miliknya. "Kalian tidak seharusnya datang ke sini." Mia tiba-tiba tersenyum. Senyum yang tidak wajar. Laras mundur selangkah. Tubuhnya gemetar. Doni berbisik, "Sial, ada apa dengan dia?" Tiba-tiba, lampu senter mereka semua berkedip. Angin bertiup kencang, dedaunan berguguran, dan suara bisikan terdengar dari segala arah.
Dan saat lampu senter menyala kembali, Mia sudah jatuh pingsan. Namun, di baliknya, di antara bayangan pohon, ada sesuatu yang mengawasi mereka. Malam ini baru saja dimulai. Mia masih tergeletak di tanah. Tubuhnya kaku, napasnya pelan, dan matanya tertutup rapat. Raka menyentuh pundaknya mengguncang pelan. Mia, bangun. Tak ada reaksi. Laras gugup. Apa yang terjadi sama dia? Reza berjongkok, memperhatikan wajah Mia. Perlahan dia menyentuh pergelangan tangannya. Reza berbisik. Nadinya lemah, tapi dia masih hidup. Doni mengusap wajahnya. Panik mulai menyergap. Doni, kita harus bawa dia turun sekarang. Raka menggeleng. Kalau kita turun sekarang, kita harus kembali ke jalur utama. Tapi kita bahkan nggak tahu di mana kita sekarang. Laras menyalakan GPS di ponselnya, tapi layar hanya menunjukkan loading tanpa hasil. Laras gemetar. Nggak ada sinyal, bahkan GPS nggak bisa baca lokasi kita. Raka berusaha menenangkan diri. Raka, oke sih, kita tenang dulu. Kita jalan kembali ke arah kita, datang cari jalan keluar. Tapi saat mereka menoleh ke belakang, jalur yang mereka lalui tadi sudah berubah. Semak-semak yang seharusnya mereka lewati kini menutup rapat, seolah tidak pernah dilalui siapapun. Pohon-pohon terlihat lebih lebat, bayangannya semakin pekat. Jalan pulang, menghilang. Doni gemetar. Sial, kita terjebak. Angin kembali berhembus, kali ini membawa suara yang tidak seharusnya ada di dalam hutan. Suara bisikan samar. Kalian tidak akan kembali. Laras menelan ludah. Laras berbisik. Ada yang enggak beres di sini. Tiba-tiba Mia tersentak. Tubuhnya menegang, matanya terbuka lebar. Tapi yang membuat mereka semua membeku bukan karena dia sadar, melainkan karena matanya hitam, sepenuhnya hitam. Mulut Mia bergerak mengeluarkan suara, tapi itu bukan suaranya. Mia berbisik, nadanya datar. Kenapa kalian di sini? Doni mundur selangkah, keringat dingin membasahi punggungnya. Doni, apa-apaan ini? Laras mencoba mengguncang tubuh Mia. Laras cemas. Mia, sadar, ini kita. Mia tiba-tiba tersenyum, senyum yang tidak wajar. Dan lalu dia tertawa, pelan pada awalnya, lalu semakin keras. Tawa itu menggema di hutan, terdengar aneh dan tidak manusiawi. Tiba-tiba Mia berhenti tertawa. Dia menoleh perlahan ke arah Doni. Mia berbisik, aku melihat sesuatu di belakangmu. Doni membeku, refleks dia ingin menoleh. Tapi sebelum dia sempat melakukannya, Reza mencengkeram tangannya erat. Reza berbisik tegas, jangan lihat. Doni menelan ludah. Tangannya gemetar. Doni, kalian juga merasakannya. Laras merapatkan tubuhnya ke Raka. Ada sesuatu di belakang mereka. Mereka bisa merasakannya. Napasnya, hawa dinginnya. Reza perlahan-lahan mengangkat tangannya, mengambil segenggam tanah dari bawah. Reza berbisik, kalau aku lempar ini ke belakang, jangan ada yang bereaksi. Jangan lari, jangan menoleh, jangan bicara. Ngerti? Mereka semua mengangguk pelan. Reza mengambil napas, lalu melempar tanah itu ke belakang. Tidak ada suara, tidak ada pergerakan, senyap, tapi kemudian mereka mendengar sesuatu, suara langkah kaki, pelan, berjalan di atas daun kering, mendekat, jantung mereka berpacu kencang. Mia masih tersenyum, meskipun tubuhnya masih lemah. Tapi matanya kini menatap lurus ke depan, ke sesuatu yang tidak terlihat oleh mereka. Dan saat suara langkah itu berhenti, sesuatu membisikkan nama mereka. Bisikan samar, Raka, Doni, Laras, Reza. Satu persatu, seperti seseorang yang sudah lama mengenal mereka. Raka mengepalkan tangannya. Raka berbisik, kita harus pergi dari sini. Sekarang, Laras mengangkat Mia, menopangnya di pundak. Doni berbisik, kemana? Reza menatap lurus ke depan. Reza, kita jalan, jangan berhenti, jangan menoleh, apapun yang terjadi. Dengan napas tertahan mereka mulai melangkah.
Satu persatu. Di belakang mereka, suara langkah itu mulai mengikuti, dekat, semakin dekat. Tapi mereka terus berjalan, tidak berani melihat ke belakang, dan akhirnya suara langkah itu berhenti. Sunyi kembali menyelimuti hutan. Mia akhirnya pingsan kembali di pelukan Laras. Doni menarik napas lega, tapi masih gemetar. Doni berbisik, "Sudah selesai?" Reza menatap ke depan. Reza lirih. "Tidak, ini baru permulaan." Laras merasakan sesuatu menggelitik pikirannya. Kemudian dia menyadari sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sejak tadi, mereka tidak bergerak maju. Sejak tadi, mereka hanya berjalan di tempat yang sama. Dan di depan mereka, di kegelapan hutan yang mencekam, jalur terlarang itu masih ada. Mending undang Dermai masuk lebih dalam. Setelah berjam-jam berjalan dalam keheningan yang mencekam, Raka, Doni, Laras, Reza, dan Mia, yang kini masih setengah sadar dan terbaring lemah di pundak Laras, berusaha melangkah dengan hati-hati melalui semak belukar yang kian rapat. Suara langkah mereka tertelan oleh bisikan angin, dan setiap hembusan napas terasa berat, seolah-olah mereka menghirup udara yang dipenuhi rahasia masa lalu gunung ini. Raka memimpin dengan mata yang terus menerawang ke depan, meski dalam hatinya ia merasakan kehadiran yang tak kasat mata. "Raka," dengan suara serak dan tegas, "kita harus terus bergerak. Tidak ada pilihan lain. Jangan berhenti, jangan panik." Doni, yang biasanya sinis dan penuh canda, kini tampak terguncang. Matanya terus berkeliaran, mencoba menangkap sesuatunya di balik bayangan pohon yang bergoyang karena angin. "Doni," berbisik hampir tak terdengar, "apakah kalian merasakannya juga? Seolah-olah ada yang mengikuti, yang mengintai setiap gerakan kita." Laras menggenggam erat Mia, yang meski pingsan, tampak seakan terikat oleh sesuatu yang lebih dari sekadar tubuhnya sendiri. Reza berjalan di samping, wajahnya datar namun penuh perhitungan, seakan mencoba menembus misteri yang menggelayut di udara malam itu. Di antara keremangan hutan, suara langkah yang tidak berasal dari mereka mulai terdengar. Langkah yang berat, menyeret, seolah disertai bisikan lirih yang tidak pernah bisa mereka pahami. Suara itu menyatu dengan desiran angin dan deru pepohonan, menambah rasa cemas yang sudah mencekam. Tak lama kemudian, sejenak mereka berhenti di sebuah clearing kecil yang dikelilingi oleh pohon-pohon tua dengan kulit yang retak-retak. Cahaya bulan yang tersamar di balik awan gelap menyoroti area itu, menciptakan bayangan memanjang yang seolah menari dalam irama yang mengerikan. Di tengah keheningan yang menyayat, tiba-tiba terdengar suara halus, hampir seperti nyanyian pilu. Suara itu datang dari segala arah, membaur dengan desiran angin. Suara misterius, lembut, penuh duka. "Kembalilah, jangan tinggalkan." Kata-kata itu terdengar seperti seruan jiwa-jiwa yang tersesat, menggema di antara pepohonan. Mia, yang sempat pingsan, membuka matanya perlahan. Tatapan kosongnya kini menyimpan kilatan kesadaran yang menakutkan, seolah ia sedang berusaha menyampaikan pesan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata manusia. Laras segera mendekap Mia lebih erat, sementara Doni menoleh ke belakang, dengan rasa takut yang menggelayuti setiap serat tubuhnya. Raka menatap jauh ke kegelapan, berusaha menemukan sumber suara itu. Reza, dengan wajahnya yang tegang, mengeluarkan selembar kain basah dari sakunya, mencoba mengusap keringat dingin yang mulai mengucur dari dahinya. "Reza," dengan nada serius. Suara itu sepertinya datang dari dalam hutan dari arah yang kita lalui tadi. Tapi, bagaimana bisa ada yang bersuara jika tidak ada orang lain di sini? Tak ada jawaban, hanya bisikan angin yang semakin mencekam. Hutan ini yang selama ini tampak seperti tempat peristirahatan alam, tiba-tiba berubah menjadi saksi bisu dari sebuah rahasia kelam. Setiap langkah mereka seolah diiringi oleh bayangan masa lalu, kisah-kisah penderitaan yang pernah terjadi di lereng gunung ini.
Dengan hati-hati kelompok itu melanjutkan perjalanan. Raka memimpin sambil terus mengintai ke belakang. Setiap kali ia merasa ada gerakan yang tidak wajar. Bayangan yang menari di antara pepohonan tampak semakin mendekat, seolah mencoba menyatu dengan mereka. Suara langkah yang tak jelas itu kini bergantian dengan suara gesekan ranting, menciptakan simfoni horor yang mengerikan. Di suatu titik, Doni berhenti mendadak dan menurunkan senter. "Doni," gemetar. Aku rasa kita harus berhenti sejenak. Ada sesuatu di sini, sesuatu yang bukan milik dunia ini." Raka memandang tajam, mencoba mencari penjelasan logis. "Raka, kita sudah melewati banyak hal malam ini. Tapi kita tak boleh lengah. Kita harus tetap bergerak. Ingat, kita tak boleh menoleh ke belakang." Namun rasa ingin tahu dan ketakutan membuat pikiran mereka terombang-ambing. Di antara keheningan, terdengar suara gesekan lembut yang mendekat. Perlahan, seolah menantang mereka untuk mengabaikan peringatan yang sudah begitu jelas. Suara itu semakin mendekat, semakin jelas. Sebuah panggilan yang menggema, memanggil nama-nama mereka dengan nada yang dingin dan penuh kepasrahan. Suara misterius. Raka, Laras, Mia. Darah mereka mendidih. Doni hampir saja jatuh pingsan karena tekanan pikiran. Sedangkan Reza mencoba menenangkan dengan logika yang tersisa di dalam dirinya. "Reza," dengan nada tertekan, Jangan berhenti. Kita harus terus berjalan. Jangan ada yang menoleh." Tepat saat itu, sebuah bayangan samar muncul di antara kabut tipis yang menggantung rendah di tanah. Bayangan itu seperti sosok manusia, tetapi tidak jelas, seolah merupakan refleksi dari kenangan yang sudah lama hilang. Wajahnya tidak bisa dilihat dengan jelas, dan gerak-geriknya seperti tarian sunyi yang memancarkan keputusasaan. Laras terdiam. Jantungnya berdegup kencang seiring dengan teriakan batinnya. "Laras," dengan suara hampir tak terdengar. Apakah itu mereka yang diperingatkan oleh kakek di base camp? Sementara itu, Mia yang setengah sadar mulai bergumam. Kata-kata yang terpotong-potong seakan berusaha menyampaikan pesan penting. Suara Mia yang diiringi tawa getir dan tangisan bisu semakin membuat suasana mencekam. Mia, lemah namun penuh misteri. "Aku harus kembali ke tempat itu." Kata-kata itu bergema, mengundang kegelisahan yang semakin membesar dalam diri setiap anggota kelompok. Mereka saling berpandangan, seolah tidak yakin apakah harus mendengarkan suara dari dalam diri Mia atau mengabaikannya demi keselamatan bersama. Tanpa disadari, langkah mereka membawa kelompok itu ke sebuah area yang lebih terbuka. Di tengah lapangan kecil yang diterangi cahaya rembulan pucat, berdirilah sebuah batu besar yang tampak seperti peninggalan kuno. Batu itu dihiasi ukiran-ukiran aneh yang seakan menceritakan kisah penderitaan dan keputusasaan. Di sekeliling batu, tanahnya gersang dan terkelupas, menyisakan bekas luka waktu yang sulit disembuhkan. Raka mendekati batu itu perlahan. Matanya terpaku pada ukirannya. Setiap goresan di permukaan batu bercerita tentang tragedi yang pernah terjadi, kisah tentang pendaki yang tersesat, roh-roh yang tak pernah menemukan kedamaian, dan suara-suara yang terus memanggil Raka dengan nada heran dan takut. Kenapa batu ini ada di sini? Seolah-olah batu ini menjadi saksi dari semua kengerian yang terjadi di gunung ini. Di sisi batu, Doni mendekat sambil terus memandang ke arah bayangan yang semakin jelas. Tiba-tiba, suara bisikan itu berubah menjadi jeritan yang nyaris membuat mereka pingsan. Suara mengerikan, "Pergilah, jangan pernah kembali." Jeritan itu bergema, menggetarkan tanah dan membuat batu seolah bergetar. Raka merasakan getaran itu menyusup ke dalam tulangnya. Dengan gemetar, ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri, namun bayangan di sekelilingnya terus bergerak, seakan menolak keheningan yang semu. Laras yang masih menggenggam Mia, melihat ke sekeliling dengan mata penuh ketakutan. "Laras Mir," dengan suara bergetar, "aku merasa
Ada sesuatu yang mencoba mengambil alih kita, seperti ada yang ingin merasuk ke dalam jiwa kita. Reza menyentuh bahu Laras, mencoba memberikan dukungan yang bisa ia tawarkan. Reza, kita harus tetap bersama, ingat jangan pernah terpisah. Apapun yang terjadi jangan menoleh ke belakang. Namun di balik upaya menjaga kekompakan, ketakutan mulai merayap di antara mereka. Tiap detik terasa seperti perjuangan antara logika dan insting untuk lari. Hutan itu seakan hidup, menggerakkan bayangannya, dan menciptakan ilusi yang membuat pikiran mereka terbelah antara realitas dan mimpi buruk. Dalam keheningan yang mencekam itu, tiba-tiba seluruh alam seolah mengerang. Suara-suara tangisan dan isak tangis mulai terdengar, seakan ribuan jiwa sedang berseru dalam penderitaan. Suara itu mengalun, naik turun, membentuk simfoni kegelapan yang memaksa setiap indera untuk menyimak. Bayangan di sekeliling mereka semakin memadat, dan udara terasa semakin berat. Setiap langkah seolah membawa mereka semakin dalam ke dalam perangkap yang tak terlihat. Raka menoleh sejenak, dan dalam sekejap itu, ia melihat sosok hitam yang berjalan perlahan di antara pohon-pohon. Sosok itu tidak memiliki bentuk pasti, namun kehadirannya terasa sangat nyata, seperti wujud keputusasaan yang menjelma. Raka, dengan suara hampir tak terdengar, kalian lihat itu? Sesuatu mendekat. Doni, yang selama ini berusaha tegar, kini menundukkan kepalanya seolah tidak ingin melihat lebih jauh. Namun, ia tidak bisa mengelak dari kenyataan. Bayangan itu semakin dekat, dan bisikan yang tak berujung terus menghantui telinga mereka. Dalam keadaan panik yang mulai melanda, kelompok itu terpaksa mempercepat langkahnya. Mereka berlari menyusuri jalan setapak yang berliku, berharap dapat menemukan jalan keluar dari teror yang tak terjelaskan itu. Namun, semakin mereka berlari, semakin dalam mereka terjebak dalam pusaran mimpi buruk. Setiap belokan, setiap celah semak, seolah membawa mereka ke dalam dimensi lain. Dimensi di mana waktu berhenti dan ruang menjadi tidak pasti. Di tengah pelarian itu, Laras merasa sesuatu menyentuh pundaknya. Ia menoleh dengan cepat, namun yang dilihat hanyalah bayangan kabur yang menghilang dalam kegelapan. Laras, teriak pelan. Apa itu? Raka segera menoleh. Wajahnya pucat karena ketakutan, namun ia tetap memerintahkan Raka. Jangan berhenti. Kita harus terus maju, jangan pernah menoleh ke belakang. Namun setiap kali mereka mendengar suara langkah atau bisikan, rasa ingin tahu dan ketakutan saling bersaing dalam benak mereka. Doni yang sebelumnya berusaha logis kini mulai kehilangan kendali. Matanya tampak melayang seolah mencerminkan kepanikan yang mendalam. Dalam kerumunan suara-suara aneh itu, Mia yang sempat pingsan kini menunjukkan tanda-tanda sadar. Namun wajahnya berubah drastis, dari pucat menjadi sangat merah, dengan mata yang berkilau seperti menyimpan rahasia yang tidak bisa diungkapkan. Suaranya keluar lagi, kali ini berbeda, lebih lantang dan menyeramkan, memantul di antara pepohonan. Mia, dengan suara serak dan bergema, "Kalian jangan lari, ini adalah bagian dari takdir kita. Kita dipilih untuk menyaksikan kebenaran gunung ini." Kata-kata Mia menggema, membuat suasana semakin kacau. Reza berusaha mengambil kendali, suaranya tegas meski dibalik ketakutannya. "Reza, kita tak boleh terpecah belah. Ingat pesan kakek tadi, jika kalian mendengar sesuatu memanggil, jangan menoleh. Kita harus tetap fokus pada tujuan kita." Namun suara Mia yang penuh kontradiksi itu seolah mengikis keyakinan mereka. Di balik suara itu, terdengar tawa getir yang mengganggu, seolah ada entitas lain yang ikut bersenandung bersama. Raka mendekat ke Mia, mencoba menyadarkannya. Namun ia mendapati bahwa sosok Mia sudah berubah secara misterius. Wajahnya tidak lagi mencerminkan diri yang ia kenal, melainkan seperti cermin dari kegelapan abadi. Ketika kelompok itu mencapai sebuah jurang kecil, yang ditinggali rerimbunan pohon raksasa, ketegangan mencapai puncaknya. Di jurang itu, bayangan-bayangan tampak berkumpul, seolah menunggu saat yang tepat untuk menerkam.
Suara-suara bisikan mulai semakin keras, dan tanah di sekitar mereka tampak bergetar, seiring dengan deru ketakutan yang melanda. Di tengah kegelapan itu, sebuah cahaya samar muncul entah dari mana. Cahaya itu tidak berasal dari senter atau rembulan, melainkan seolah datang dari dalam jiwa hutan itu sendiri. Cahaya itu mengarah tepat ke tengah jurang, menyoroti sebuah formasi batu yang tampak seperti altar kuno. Di altar itu, ukiran-ukiran yang tak terduga menyala dengan warna merah menyala, seakan memperingatkan setiap jiwa yang mendekat. Raka menghentikan langkahnya. Raka, dengan nada bergetar, lihat apa yang terjadi di altar itu. Ini bukan alam biasa. Doni menunduk, matanya berkilau ketakutan dan kekaguman sekaligus. Reza, dengan suara yang pelan namun tegas, mengajak, Reza, mungkin ini adalah pusat dari semua kejadian malam ini. Tempat di mana roh-roh itu berkumpul, menunggu, atau mungkin mencoba memberi pesan. Laras menggenggam tangan Mia yang kini tak lagi sepenuhnya miliknya, mencoba mengembalikan realitas yang mulai pudar. Suasana di sekitar altar itu terasa hidup, seakan setiap ukiran dan setiap garis pada batu itu menyimpan cerita penderitaan, harapan, dan keputusasaan yang tak terucapkan. Di tengah keheningan yang semakin mencekam, tiba-tiba suara langkah yang sebelumnya tak terdengar kembali bergema. Langkah-langkah itu kali ini terdengar lebih jelas, semakin mendekat seolah dari balik altar. Bayangan hitam mulai menampakkan bentuknya, dan di bawah cahaya yang aneh itu, sosok-sosok itu tampak nyata. Seperti jiwa-jiwa yang terjebak antara dunia nyata dan alam gaib. Salah satu sosok itu maju mendekati kelompok dengan perlahan. Wajahnya terdistorsi antara kesedihan dan kebencian. Sorot matanya menusuk, seakan ingin menyentuh setiap jiwa yang ada di sana. Sosok bayangan. Dengan suara yang bergema, hampir seperti mantra. Kalian telah memasuki wilayah kami. Setiap langkah yang kalian ambil adalah pengkhianatan terhadap ketentuan alam. Kata-kata itu menyayat, menghantam setiap hati yang hadir. Suasana semakin mencekam, udara terasa semakin dingin, dan suara bisikan bergabung dengan jeritan yang nyaris tak terdengar. Kelima pendaki itu, dalam sekejap, merasa seolah waktu berhenti. Raka berusaha mengumpulkan keberanian, sambil menatap lurus ke sosok yang mendekat itu. Raka, dengan suara penuh tekad, kami tidak datang ke sini untuk mencari masalah. Kami hanya ingin mendaki, melihat keindahan alam. Tapi jika ini adalah nasib kami siap menerimanya. Sosok bayangan itu tertawa, tawa yang mengerikan dan penuh kegetiran. Di balik tawa itu, terdengar rintihan yang seakan berasal dari masa lalu yang terlupakan. Bayangan itu kemudian mengulurkan tangan tipisnya, mendekati Mia yang masih terbaring lemah. Dalam momen yang terasa abadi, waktu seolah membeku. Mata Mia yang kosong tiba-tiba berkedip, dan sesaat kemudian, suara-suara dari segala penjuru menggema serempak. Jangan menoleh, jangan pernah menoleh. Suara-suara itu bergema, memenuhi setiap ruang di dalam jiwa mereka, mengaburkan batas antara kenyataan dan mimpi buruk. Dalam keheningan yang memuncak, setiap pendaki merasa bahwa nasib mereka telah tertulis di antara bintang-bintang yang redup di langit malam. Dalam kebingungan yang melanda, kelompok itu menyadari bahwa pilihan mereka semakin sempit. Mereka harus menentukan apakah akan melawan kegelapan yang mengintai atau menyerah pada takdir yang telah digariskan. Reza, dengan suara yang penuh tekad namun terselubungi keraguan berkata, Reza, kita tidak bisa lari selamanya. Jika kita terus menghindar, kita akan terperangkap di sini selamanya. Mungkin kita harus menghadapi apapun yang menunggu kita di sini. Doni, yang sebelumnya tampak putus asa, kini mengangguk perlahan. Doni, dengan nada berat. Kita harus mencari titik lemah, entah apapun itu. Kita harus tahu apa sebenarnya yang terjadi di gunung ini, agar kita bisa keluar hidup-hidup. Laras memandang Mia dengan tatapan penuh kasih sayang dan keputusasaan. Laras kunim Mia, tolong kami butuh kau bersama kami. Jangan biarkan bayang-bayang ini mengambil alih dirimu.
Mia, dengan mata yang seolah memandang ke dalam dimensi yang tak bisa dipahami, hanya tersenyum tipis. Senyum yang bukan miliknya sepenuhnya, namun mengandung pesan yang tak terucapkan. Di saat itu sosok bayangan itu semakin mendekat, dan seluruh hutan seakan ikut menggetarkan nadinya. Cahaya aneh yang memancar dari altar mulai mengintensifkan bayang-bayang yang mengelilingi mereka. Sosok bayangan, dengan nada menggelegar. Kalian telah mengganggu kedamaian kami. Setiap jiwa yang melangkah di sini harus menanggung konsekuensinya. Apakah kalian siap untuk membayar harga yang telah ditetapkan? Raka menatap ke sekeliling, mencoba mencari secercah harapan dalam kegelapan yang menelan mereka. Dalam keheningan itu, ia mendengar bisikan lembut yang berbeda, suara yang berasal dari dalam dirinya sendiri, seolah mengingatkan akan keberanian yang pernah ia miliki. Raka, dengan suara gemetar namun penuh tekad, kami di sini bukan untuk menghancurkan apapun, tapi untuk memahami. Kami hanya ingin menemukan kebenaran yang tersembunyi di balik semua ini. Suasana pun berubah sejenak. Di antara tarian cahaya dan bayangan, seolah waktu membentang dan memberi ruang bagi keheningan yang penuh makna. Namun, keheningan itu hanya sesaat, karena bayangan itu kemudian mengeluarkan gelombang energi yang membuat tanah bergetar hebat. Kelompok itu terseret ke dalam pusaran kekuatan yang tidak mereka mengerti. Langkah mereka terasa terhenti, seakan berat oleh beban takdir. Satu persatu, mereka merasakan getaran yang seakan mengisyaratkan bahwa pilihan untuk melawan atau menyerah telah tiba. Dalam ambang kehancuran itu, suara-suara dari masa lalu kembali bergema. Teriakan-teriakan pendaki yang telah lama hilang, isak tangis para penyesalan, dan bisikan-bisikan roh yang terperangkap semua menyatu dalam simfoni kesedihan yang menggema hingga ke relung hati, dengan setiap detak jantung yang terasa seperti dentuman genderang perang. Raka dan yang lainnya saling berpandangan. Di mata mereka terpantul keputusasaan dan harapan, dua kekuatan yang saling bertarung dalam jiwa manusia. Dalam momen itu, mereka menyadari bahwa untuk keluar dari kegelapan, mereka harus bersatu, menerima semua bagian dari diri mereka, bahkan yang paling gelap sekalipun. Di tengah kekacauan itu, seberkas cahaya yang lembut muncul, menerobos kegelapan seperti secercah harapan. Cahaya itu tidak datang dari senter ataupun rembulan, melainkan seolah memancar dari dalam diri masing-masing jiwa yang berani menghadapi takdir. Dalam kilasan cahaya itu, bayangan sosok misterius mengerutkan dahi, seakan terkejut oleh kekuatan yang tak terduga. Cahaya tersebut perlahan menyebar, menerangi sudut-sudut gelap di mana kegelapan selama ini bersembunyi. Di altar kuno, ukiran-ukiran yang sebelumnya menyala dengan merah menyala kini berubah warna, seakan merespons kehadiran sinar itu. Raka merasakan kehangatan yang asing, seolah memberinya kekuatan untuk melawan arus kegelapan. Dengan suara yang lebih tegas, ia berkata, "Raka, kita telah terlalu lama hidup dalam bayang-bayang. Malam ini kita tidak akan menjadi korban dari nasib yang telah ditetapkan. Bersama, kita akan mencari jawaban, dan jika perlu, kita akan menulis ulang takdir kita." Kata-kata itu seakan memecah kebekuan malam. Meski ketakutan masih menghantui, mereka merasakan adanya kekuatan baru yang menyatukan mereka. Dalam kesatuan itu, bayangan-bayangan yang selama ini mengintai mulai mereda, seolah menandakan bahwa keinginan untuk hidup bersama dan melawan kegelapan memiliki daya yang lebih besar daripada teror yang menyelimuti. Di saat-saat terakhir itu, di ambang antara dunia nyata dan alam gaib, kelompok itu menyusun tekad yang bulat. Mereka tahu perjalanan ini belum selesai dan tantangan yang lebih besar mungkin menanti di depan. Namun, dalam hati mereka telah tumbuh secercah keyakinan bahwa dalam kegelapan, cahaya tetap ada. Meski tersembunyi, ia siap menyinari jalan bagi jiwa-jiwa yang berani.